Akhirnya Sigma menghadirkan lensa zoom buat kamera Fujifilm dengan f-constant di 2.8. Gimana kira-kira kualitasnya? Apakah bakal jadi lensa yang perfect? Apakah kita bakal beli? Mengingat ada satu kekurangan yang sebenarnya cukup major juga. Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita pengen bahas sedikit tentang lensa Sigma yang baru aja diluncurkan. Tapi gue belum pegang produknya karena masih diluncurkan secara global, sampelnya juga belum ada di Indonesia, dan harganya nanti di Indonesia kita juga belum tahu tepatnya berapa. Tapi memang karena ini lensa Sigma contemporary, otomatis jadi lensa-lensa yang harusnya harganya cukup budget juga. Bisa jadi solusi yang menarik dibandingkan beberapa jajaran lensa native-nya Fujifilm. Dan ini adalah bisa disebut tuh kayak akhirnya gitu ya, karena lensa ini sebenarnya bukan lensa yang tiba-tiba datang. Kita memang tungguin karena udah lama rumornya ada, Sigma sendiri udah mengkonfirmasi, dan akhirnya lensanya keluar juga. Jadi yang keluar di sini adalah lensa Sigma 18 sampai 50 mm f2.8 untuk Fujifilm X mount. Ini bukan lensa baru, jadi sebenarnya lensanya udah ada juga untuk Sony, setahu gua Sony APS-C. Walaupun dia sama ya, E-mount gitu kan, mau APS-C mau full frame, mountingnya sama. Cuman ya untuk APS-C, untuk image circle-nya, dan sekarang hadir juga untuk Fujifilm. Dan menurut gue ini jadi lensa yang sangat menarik dan wajib untuk kita antisipasi, karena kita jadi punya opsi lensa zoom yang semi-semi sapu jagat dengan bukaan konstan, yang pastinya membawa kualitas yang cukup baik juga. Jadi kalau kita lihat beberapa reviewer luar, itu udah ada juga yang bahas lensa ini, cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi beberapa reviewer besar pun itu masih sedikit yang bahas lensa Sigma ini. Kayak yang gede itu ada di peer review, begitu juga ada si Tony Northrup gitu ya. Jadi ada di peer review Tony Northrup, dan sebenarnya informasinya agak menarik karena belum sekomplit itu menurut gue, tapi ada beberapa pembahasan yang bisa kita angkat di sini yang menurut gue cukup penting untuk kita bahas seputar si lensa ini. Tapi mungkin kita mulai dari pembahasan fisik dulu. Soal fisiknya sendiri, si lensa Sigma ini ukurannya lebih compact dari lensa yang bisa dibilang saingannya dari native-nya Fuji, yaitu adalah Fujifilm X-F16 sampai 55 mm f2.8. Jadi ukurannya lebih compact gitu kan, yang harganya juga pastinya harusnya lebih murah karena si lensa XF tersebut setahu gue adalah salah satu lensa flagshipnya Fujifilm juga yang cukup pricey gitu kan. Jadi ya di sini akan jadi opsi yang cukup budget juga, lebih compact juga. Cuman ya karena ini lensa Sigma yang memang tidak diperbaharui juga gitu kan desainnya untuk Fujifilm, bener-bener pakai desain yang lama, cuma mounting dan mungkin ekosistemnya disesuaikan. Dia tidak ada aperture ring gitu ya, dia tidak ada aperture ring di lensanya. Begitu juga kalau kita berbicara soal build quality, di beberapa reviewer luar juga itu disampaikan kalau lensa native-nya Fujifilm jauh lebih rigid gitu ya, jauh lebih berasa lensa mahal karena memang posisinya sebagai lensa yang lebih mahal juga. Sama kalau di Sigma ini dia tidak ada IS. Jadi kalau yang untuk si lensa XF-nya Fuji itu ada image stabilization, ada switch-nya juga. Cuman untuk lensanya Sigma ini nggak ada. Jadi mungkin buat kalian pengguna kamera Fujifilm yang belum ada IBIS-nya, mungkin itu bisa jadi satu kompromi yang ya bisa kalian consider juga gitu untuk memilih lensa ini. Apakah cocok atau enggak dengan kamera kalian. Overall si lensa Sigma ini dia memberikan kualitas yang cukup baik, cukup tajam as expected dari lensa Sigma yang memang kita tunggu-tunggu juga kehadiran lensa ini. Dia tajam, kontrasnya juga cukup bagus, reproduksi warna baik, dan comparable juga dengan lensa native-nya Fuji. Jadi walaupun harganya berbeda, dia nggak telak kalah sama lensa native-nya Fuji, justru sangat comparable, dan di beberapa posisi bahkan si lensa Sigma ini memberikan performance yang lebih baik. Dia pertama minimum focus distance-nya itu lebih dekat dari lensanya Fuji, jadi itu much appreciated banget, apalagi untuk workflow kita yang suka review produk gitu kan, buat shot B-roll deket bakal lebih kepake. Cuman sayangnya di posisi tele, jadi kalau kalian pakai focal length yang lebih gedenya, yang paling gedenya lah gitu, 50 mm, itu dia justru fringingnya lebih parah dibandingkan si Fujifilm gitu, lensa native-nya Fuji. Si Sigma ini agak lebih parah kalau di
bagian telenya. Cuma di bagian white-nya, fringing-nya tetap bagus, terjaga, terkontrol dengan baik. Tapi terlepas dari itu, dia juga lebih memberikan performa yang bagus kalau kena flare cahaya. Jadi kalau kalian menghadap ke cahaya, dia akan tetap menjaga kontras subjek kita dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan kalian syuting menghadap arah matahari, backlit gitu kan, atau mungkin dengan lighting artificial lainnya, dia coatingnya berarti udah bagus banget karena dia menjaga kontrasnya dengan baik, lebih baik dari lensa native-nya si Fujifilm X-F tadi. Nah, dari review-review yang gua tonton tadi, gua sih bisa beranggapan kalau Sigma di sini lagi-lagi bisa memberikan opsi yang sangat budget dengan kualitas yang cukup tinggi, as expected dan seperti biasanya Sigma. Kita juga udah bahas yang 3 lensa buat Fujifilmnya Sigma ya, yang lensa fixnya mereka, dan itu memberikan kualitas yang benar-benar bagus, memuaskan menurut gua. Bahkan fun fact, kita baru banget beli gitu ya di Focus Nusantara Sigma 56mm f1.4 karena kemarin kita ada shot Suron dan lensa paling tele kita 56mm-nya si Viltrox yang itu fringing banget hasilnya ya. Jadi kita ambil Sigma ini untuk mendapatkan kualitas yang lebih oke gitu dalam kondisi cahaya yang lebih kontras. Dan memang kita udah review juga waktu itu, hasilnya memang kontrasnya bagus, begitu juga tidak ada artefak-artefak gambar yang cukup mengganggu. Jadi menurut gua begitu juga di lensa zoom ini. Gue yakin bakal jadi opsi yang menarik banget. Tapi ada satu hal yang menurut gua sangat disayangkan di sini. Kalau kalian familiar dengan sistemnya Fuji, teman-teman yang udah pernah pakai Fujifilm gitu kan, pernah pakai lensa zoom mereka, Fuji itu punya karakter yang cukup aneh. Karena kalau pakai lensa zoom, begitu kalian gerakin focal length-nya, misalkan dari wide kalian ke tele, kalian zoom gitu ya, walaupun kalian memiliki lensa dengan bukaan yang konstan, itu exposure-nya akan berubah. Exposure-nya tuh bakal kedip. Jadi walaupun konstan, di sini misalkan 2.8, kalian zoom, set, dia akan menggelap dulu, baru nanti tek balik lagi ke 2.8 gitu. Karena kita pernah nyoba yang lensa native-nya itu ya, lensa CXF 16 sampai 55-nya, itu ada hal seperti itu yang menurut gua cukup mengganggu kalau itu kita pakai dalam bentuk produksi video yang cukup dinamis gitu. Kita ada pakai lensa Sigma juga buat Sony A74 dan kita itu lagi hobi banget ya kalau lagi syuting di luar itu zoom gitu, zoom out, zoom in gitu kan, memberikan efek dinamis. Gua suka banget. Tapi hal tersebut nggak bisa dilakukan kalau kita pakai sistemnya Fujifilm. Karena nanti gambarnya nggak enak gitu. Begitu dia zoom in, exposure berubah, baru balik lagi gitu, kedip gitu, seberapa detik tapi noticeable gitu, berasa. Dan itu bukan salahnya Sigma memang, cuman ya itu ada satu kekurangan yang menurut gue cukup besar, yang gue sih berharap Fujifilm cepet-cepet untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Fujifilm kalau bisa update firmware, kalau memungkinkan gitu ya, itu kalau bisa problem yang benar-benar diselesaikan. Karena mengganggu banget. Lensa ini udah menarik banget. Cuman ya sistemnya Fujifilm di situ untuk lensa zoom nggak begitu oke gitu. Gue fair-fairan aja di sini. Gue pakai Sony A74 pas kita video Suron kemarin. Kalau kalian belum nonton, dicek karena videonya juga seru banget ya. Itu video kita bahas Insta360 X3, cuman kita kerjasama bareng sepeda listrik Suron. Dan gue itu lebih suka warnanya Fuji. Jauh. Gue lebih suka warnanya Fujifilm, instan langsung cakep. Cuman untuk zoom di kamera utama memberikan efek dinamis, itu cuma bisa kita lakukan di kameranya Sony gitu, di sistemnya Sony dengan lensa Sigma. Ya dengan lensa apapun zoom lain bisa gitu yang bukaannya konstan. Cuman bukan konstan pun kalau di sistemnya Fujifilm dia bakal kedip exposure-nya gitu. Yang menurut gua itu sebisa mungkin Fujifilm harus selesaikan gitu ya. Itu harus jadi prioritas banget biar ya sistemnya bisa enak kalau misalkan kita ngezoom. Karena gini, gue juga cukup apa ya? Agak kritis, video-video review di luar sana yang bahas lensa Sigma ini itu cukup menarik karena mereka tidak membahas soal exposure yang berkedip ini gitu loh. Di DP review nggak ada, di siapa tadi satu lagi? Tony Northrop nggak ada. Mereka nggak bahas ketika shoot video terus sambil gerakin vokal ringnya, mereka nggak bahas, yang menurut gue jadi agak mencurigakan gitu. Kenapa itu nggak dibahas? Karena itu menurut gue semacam major flaw. Gue sampai lihat
kreator-kreator lain, beberapa kreator itu jarang banget yang bahas. Dan akhirnya gue nemu satu kreator namanya Omar Gonzalez. Kalau nggak salah videonya itu di review Sigma tersebut menit 5.31 kalau kalian mau cek juga, atau kita tunjukin cuplikan juga di sini. Dan itu dia ada sekali ngezoom pakai lensanya, ngezoom ke mukanya. Dia pun tidak bahas soal exposure-nya, cuma ketika dia ngezoom, kalian bisa lihat exposure-nya berkedip gitu. Exposure-nya berubah dan balik lagi ke f2.8-nya gitu. Dan di situ gua langsung lihat, ternyata masih sama gitu ya. Ternyata mungkin tergantung body Fujifilmnya juga. Emang si Omar tuh kalau nggak salah pakai X-T30 ya. Nggak tahu kalau pakai XH2 atau XH2S gitu kan, kita belum tahu. Cuman ya problem tersebut masih terjadi di Fujifilm yang menurut gua agak disayangkan untuk lensa yang kayak si Sigma 1855 ini gitu. Sorry, 1850 harusnya, bukan 55 ya. Mungkin kalau mau gantiin kit lens gitu ya, as a kit lens, buat kalian punya beberapa focal length dengan bukaan yang tetap di f2.8, mau pakai wide-nya, mau pakai tele-nya, itu tetap f2.8, tetap dapat cahaya yang cukup banyak, tetap dapat bokeh yang cukup bagus, it's a great lens gitu. Lensa ini bagus banget dan membawa image quality yang baik juga, apalagi minimum focus distance-nya juga deket, pastinya bisa ngambil gambar-gambar yang cukup depth-nya dalam gitu ya, yang bisa memberikan karakter yang menarik. Cuman kalau kalian pengen pakai lensa ini untuk nge-shoot video dan di dalam proses syuting videonya ada proses zooming, ya itu akan jadi consideration yang cukup berat sebenarnya. Tapi balik lagi, gue harus ingetin, itu bukan salahnya Sigma, itu salahnya Fujifilm, dan gue berharap banget kalau Fujifilm bisa memperbaiki hal tersebut biar lensa ini jauh lebih appealing lagi. Nggak cuma si Sigma-nya doang ya, lensa zoom-nya Fujifilm juga akan jadi lebih appealing dengan perbaikan dari segi exposure issue tersebut gitu. Jadi itu sih paling itu aja yang bisa gue bahas. Apakah gue akan beli lensa tersebut? Mungkin, tapi mungkin gue akan tahan dulu karena gue baru keluar duit juga ya beli si Sigma ini. Tapi ya mungkin gue akan beli, tapi gue pengen cobain dulu dari Sigma Indonesia. Kalau bisa nanti minjemin dulu sampelnya, gue pengen cobain dan apakah se-worth it itu atau enggak di workflow kita, nanti kita lihat. Tapi ya itu aja sih paling buat pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Dan kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau ada hal yang gue miss, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Deska. Dan jangan lupa untuk berkarya.